Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian Ramadan, dan pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang Ramadan Syahrut Taubah atau Ramadan Syahrul Maghfirah. Saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat terbesar dalam hidup manusia adalah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi selain nikmat itu. Kalau kita sudah meraih ampunan Allah, maka kita berhak mendapatkan anugerah terbesar, yakni adalah nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tiada tara, yang tiada tandingannya di akhirat kelak nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, 11 bulan kita bermaksiat, kita berbuat dosa kepada Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka 1 bulan ini, bulan Ramadan, kita mencoba untuk membersihkan dosa-dosa itu, untuk menghapus dosa-dosa itu. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Allah menghadirkan Ramadan? Karena Allah sayang kepada kita. Maka dari itu 1 bulan Ramadan ini kita isi dengan sebuah ibadah, sekaligus memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu Rasulullah dalam suatu hadis menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan pada hadis yang lain Rasul juga menyatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, kalau kita digabungkan 2 hadis tadi yang redaksinya sama, yang pertama adalah barang siapa orang yang soma, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan ikhlas mata karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Dan juga pada hadis yang kedua juga Rasulullah menyatakan, man qoma ramadhana, barang siapa orang yang qiyamu Ramadan, mendirikan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh keikhlasan semata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Itu 2 aktivitas harus kita lakukan. Nah, di samping melakukan 2 aktivitas ibadah itu, kita pun berupaya untuk melakukan upaya
taubat kepada Allah. Taubat artinya dari kata taba, artinya kembali. Kembali ke jalan Allah. Kembali kepada Islam. Kembali kepada petunjuk Allah. Kembali ke jalan yang benar. Setelah kita menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam, kita kembali kepada Islam. Setelah kita banyak melanggar larangan Allah, maka kita kembali kepada jalan Allah. Kemudian langkah-langkah harus ditempuh di dalam bertobat ini. Pertama adalah kita harus mengakui tentang dosa yang kita lakukan, mengakui dari Allah bahwa kita telah melakukan suatu perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat kepada Allah. Kita mengakui di hadapan Allah kita telah melakukan perbuatan dosa itu. Terus yang kedua, setelah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, yang kedua kita harus menghentikan semua perbuatan dosa itu. Menghentikan, tidak melakukannya kembali. Stop berbuat salah dan dosa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus menyesali apa yang telah kita lakukan. Kita sadar itu perbuatan dosa dan kita menyesal dengan perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, berikrar di hadapan Allah bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Setelah menyesal, kita berikrar di hadapan Allah bahwa kita tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa itu. Artinya kita udah stop, putus hubungan dengan perbuatan dosa itu. Secara sadar kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kemudian yang kelima, mengganti semua perbuatan dosa itu dengan banyak melakukan amal soleh. Yang kelima, sebagai wujud puncak dari taubat, maka kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, tinggalkan hal-hal yang buruk. Sekarang kita fokus kepada kebaikan, kepada amal soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kapan kita mesti bertobat? Kapan kita mesti bertobat ini? Kata Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kepada ampunan dari Tuhanmu, dari Allah, dan bersegera untuk mengharapkan surganya Allah yang luas dan seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Dan inilah waktunya yang 11 bulan kita berbuat dosa, maksiat. Inilah saat yang terbaik. Mari kita di Ramadan ini banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wasar, bersegera. Kenapa harus bersegera? Kata Rasulullah, ajilu bis salat qoblal faut wa ajilu bit taubat qoblal maut. Bersegera salat sebelum habis waktunya, dan bersegera bertobat sebelum datang kematian. Ketika ajal tiba dan tidak sempat untuk bertobat, maka kita tidak akan mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara dirahmati Allah, kemudian kita pun menyimak perintah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah jami'an, tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Saudara dirahmati Allah, jadi marilah kita di penghujung Ramadan ini ada kesempatan yang terbaik. Mari kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sehingga kita selesai Ramadan menjadi hamba Allah yang Allah ampuni. Nikmat terbesar dalam hidup adalah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, sangat merugilah orang-orang yang ketika Ramadan tidak berupaya untuk meraih ampunan Allah itu dengan tidak melakukan amal kebaikan yang utama. Hadirin Allah, semoga kita diberikan oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, sehingga kita berhak mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.